Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama bersama dengan apologet Kristen, yaitu Joseph bersama dengan Muslim, tentang free will ataupun kehendak bebas. Apakah ada free will di dalam Islam ataupun Kristen, dan seperti apa? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Orang yang dipilih lah Bang Yosef, nggak semua orang. Orang dipilih. Oh, berarti di Islam juga ada double predestinasi ya, penetapan oleh Tuhan, pilihan. Ya, orang yang ditunjuk, yang mau, yang nggak ditunjuk kan tuh tergantung manusianya Bang Yosef. Mau Nggak bisa, di Islam nggak ada kehendak bebas, nggak ada free will, hanya ada di dalam Kristen. Nggak ada. Kalau kamu sudah bilang pilih, ya memang itu imanmu, itu yang dinamakan dengan takdir. Orang itu mau belajar sampai mampus, kalau memang Tuhanmu tidak mentakdirkan dia memahami bahasa Arab, ya nggak bakalan bisa ngerti, kan ada takdir kamu. ya, kan itu hidayah lah namanya itu Bang Yosef. Ya itu dia, makanya konsepnya tidak sesuai dengan apa yang kamu jelaskan bahwa tergantung manusianya. Kalau tergantung manusia itu namanya bukan takdir, itu namanya kehendak bebas atau free will. Free will itu tidak ada di dalam Islam. Free will itu adalah iman kami yang Kristen, kehendak bebas. Ya, pertama ibaratnya Bang Joseph, itu tergantung manusia. Kedua hidayah, ibaratnya saling berkaitan Bang Joseph. Kalau dia nggak mau mencari dan dapat hidayah, itu kan susah juga Bang Joseph. Jadi bersangkutan menurut kita Bang Joseph. Dia mencari hidayah lalu dapat, baru dia nyambung gitu. Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati, selamat malam ya. Thank you for nothing. Daripada saya pusing, saya nggak bisa tidur nanti semalaman. Lebih baik saya selesai saja ya. Kalau Nabi Muhammad lahir di Amerika, ya wahyunya pakai bahasa Inggris. Ketolol ini lagi orang Islam jawabannya ngaco ini. Kau tahu nggak, Fendi? Ini justru malah menyalahkan Allahmu. Karena harusnya kamu protesnya sama Allahmu, jangan sama saya di sini. Islam ini kadang. Bahas tentang malaikat Jibril di Gua Hiro itu sebenarnya saya jangan dibahas. Saya tidak mau bahas sesuatu yang menyeramkan, nanti teman-teman mimpi buruk lagi. Jangan ya. Saya sekali-kali ganti background lah, lebih cerah dikit. Gak cerdas pernyataannya, betul. Saya jadi ngantuk, saya apa mau tidur aja ya? Udahlah tidur aja lah ya, ngantuk saya besok lagi ya. Besok hari Minggu, saya mau gereja. Teman-teman apa nggak gereja? Sembahlah Allah Tuhanmu, itu kata Tuhan Yesus atau firman itu sendiri bro, Andy Allen. Gak tahu, tanya Muhammad. Kamu ngetik juga kayak Muhammad, kamu nggak jelas. Sorry, saya baru join, gak apa-apa sih lo. Nggak usah dibebani. Saya juga nggak maksa untuk teman-teman harus join live saya setiap saat. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Nggak apa-apa, istirahat saja. Coba gue PKPK ya, gue iseng ya. Nggak tahu gue PKPK sama siapa. Iseng aja gue. PKPK sama siapa ya? Sama siapa? Sama siapa? Coba bentar. Janganlah dulu Sep ya, sama Agatha nggak tertarik sama Yesus. Oh, kalau saya sama Yesus itu nanti harusnya Yesus sama Muhammad. Nanti Yesus itu PKPK sama Muhammad, karena Muhammad pasti harus butuh bantuan PKPK dari Yesus, karena Muhammad tidak bisa bangkit sendiri gitu. Hanya Muhammad tidak mau mampu untuk membangkitkan, makanya butuh PKPK dalam tanda kutip oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya, sudah membuktikan bahwa Yesus lebih berkuasa daripada Tuhanmu, sehingga butuh PKPK dengan Yesus. Terima kasih bro. Kamu aneh-aneh saja orang Islam, kamu komentar di sini, nanti logika kamu yang diputar balikan oleh saya. Selamat malam brother, have a rest, may God protect you always. I mean, RK, Bang RK itu akunnya ku follow sudah, tapi nggak ada di sini. Siapa Bang RK? Itu ada akun lagi kah? Nggak ada, not on live di sini. Keterangannya follows you nih, RK.
Ini akun yang ketiga. Oke. Bang RK satu lagi Roti Kehidupan 2 juga nggak live. Nggak ada tuh. Oh kena ban. Selamat istirahat. Yesus nggak punya HP. Muhammad juga nggak punya HP. Terus apa? PK Dayak Mualaf gak bisa ada tamu. Apa ya? Ngapain ya kita di sini? Ngapain kalian di sini? Hah? Sama Pingkan Mambo mau? Nggak mau gue sama orang stres. Waktu itu aku sama si itu yang apa? Bukan bilingual, apa multilingual ya? Siapa tuh? Yang cowok siapa? Konten kreator yang ngerti banyak bahasa siapa sih? Gue jadi lupa. Di invite tuh. Kenapa dengan Agatha bro? Nggak mau. Nobar kapan nih kita Bram. Kapan lu mau nobar? Kestrum jir. Vicky Naki. 10k yang nonton jir siapa? Itu sih Yusuf PE juga yang nonton banyak itu tapi nggak ada otak. Nggak ada ilmu. Gua sekarang tuh teman-teman mohon maaf ya kalau saya itu jarang-jarang muncul karena memang lagi malas melihat fenomena yang sekarang itu. Biarkan mereka menghibur diri saja. Nandar juga sama. Jelasin dok Sep kenapa nggak mau sama Agatha. Saya nggak mau dengan orang yang terlalu punya problematik. Agatha itu problematik teman-teman kan harusnya tahu ya. Agatha itu beberapa waktu lalu itu nangis-nangis minta maaf sama Zuma, Nandar dan kawan-kawan sama Kores. Agatha itu. Jadi saya nggak mau dengan orang yang sudah tahu itu orang problematik. Gitu. Jadi tidak usah banyak tanya alasannya kenapa. Saya mau ke Malaysia tapi jangan dong hepeng. Sama gak ada uang. Dan have any money untuk ke Malaysia belum lah kayaknya juga belum. Aku juga nggak, KTP ku juga lagi hilang teman-teman. Belum aku urus. Gimana mau beli tiket? Gimana mau naik kita mau pergi naik pesawat kalau nggak KTP nggak ada teman-teman. SIM juga aku belum perpanjang. Belum perpanjang, SIM juga belum keurus karena KTP SIM itu hilang. Kok belum perpanjang? Dayak Mualaf 10k yang nonton. Iya itu karena dia itu lagi naik-naik. Kenapa dia nangis? Enggak, itu bukan editan, itu beneran rekaman live-nya bejir. Itu yang nonton waktu itu banyak. Bahkan Bang PC The King waktu itu ngereaksi. Bang PC waktu itu juga kesel. Bu Sofi juga kesel kan sama Agatha. Ini drama sudah lama teman-teman, kemana saja? Hello. Itu bukan editan, itu rekaman live si Agatha waktu itu yang memang nangis-nangis. Lu nggak ada yang nonton kah? Waktu itu yang nonton rame kok. Tuh teman-teman apologet itu pada menyesali si Agatha itu. Dayak Mualaf, Dayak Mualaf itu, aduh, bentar ya, saya keluar aplikasi, saya mau tampilin rekaman, bentar, saya keluar aplikasi dulu. Sabar ya, lagi kirim, lagi airdrop nih. Gue record loh, gue sekarang record itu 15 menit, jadi sabar, jadi agak lama memang. Jadi dia baru live, itu kebetulan saya juga lagi, lagi hari apa tuh ya?
Malam sih, jam 8 ya. Dia kan mulai live jam 8. Nah, jam 8 malam itu pas aku mau mulai live sendiri, aku ngecek kan, biasanya aku sebelum mulai live seperti itu, aku ngecek siapa aja nih yang live gitu kan. Cuman buat ngeliat-liat aja sih. Terus si Dayak Mu'alaf ini lagi nge-live lewat FYP. Nah, aku lah langsung join ya kan. Langsung request aku nih, lagi mau aku tampilkan. Ini ya rekamannya, nggak bohong-bohong gua. Dia nggak mau naikin, gua nunggu 15 menit. Lu bayangin 15 menit, 31 detik tuh gua screen record tuh. Kagak dinaik-naikin, dia ngoceh sendiri. Bantu tetep layar ya teman-teman ya, bantu tetep layar ya. Dia balas komentar orang-orang yang komen. Cantik sekali, Masya Allah, semoga Allah memberikan jalan, semoga istimewa. Gua komen-komen, ya, gua komen-komen, naikkan saya gitu. Ayo kita diskusi kak. Nggak direspon komentar gua. Padahal gua komentar spam komentar. Agatha bilang editan. Ih, ampun Tuhan. Serius, Agatha bilang editan. Gue gak mau ikutan ya kalau udah kayak gini ya. Beneran dia bilang editan. Ih, gila loh. Emang boleh ya di dalam ajaran kekristenan berbohong? Gila, editan dari mana, Cok? Sumpah. Lu tanya deh Bu Sofi, lu tanya siapa ya? Teman-teman apologet Kristen lainnya. Ih, gila loh. Serius dia bilang editan, sumpah. Ngerasa diri gue. Itu bukan editan, itu asli jir. Nih. Maaf kalau selama ini aku terlalu ngefans sama Bang Juma dan suka ngolok-ngolok dia. Sesungguhnya aku nggak ada niat apapun. Ya, nggak pernah mau menghujat Bang Juma, Uni Rifa. Buat gue gedik ya bilang edit itu asli. Saya nonton itu, ditonton oleh Bu Sofi, itu rame, itu semua apologet lainnya seperti Bu Sofi, Pak Bom, sampai Pak Justin Peter, sampai Pak siapa lagi, itu pada ngereaksi, sampai Umi Siti Fadilah itu ngereaksi itu asli. Gue bingung sama orang-orang yang percaya sama omongan Agatha, berarti memang tukang bohong jir. Itu memang sudah lama. Kenapa dia minta maaf ya itu? Kalau kita bilang inkonsistensi, itu di live-nya dia itu AI bukan anjir, gue getok loh. Udahlah stop guys, masa AI kayak gini guys, ini udah lama guys. Di live-nya dia sendiri memang editannya, latar belakangnya diedit betul, ada foto Zuma, tapi itu rekamannya asli. AI. Nah, nih ada saksinya nih tuh. Nggak percaya, cross check sama Pak Sang Penggugat. Makanya lihat konten live-nya Agatha itu dari apologet senior seperti Pak Bom, Pak Sang Penggugat, siapa lagi, Bu Sofi, itu nggak pernah naik lagi kan. Sudah dari situ sudah tidak ada yang respect lagi dengan dia. Makanya gue heran kok masih malah makin banyak yang malah tertarik sama Agatha. Tapi itu ya bukan karena aku iri, nggak sih, cuman kayak gila, permainan atau apa, takiyahnya malah jadi kayak Islam, suka berbohong. Kenapa Agatha begitu dulu sampai sekarang kok? Sampai sekarang. Bang Cepe, aku masih temenan dengan Bang Cepe, nggak ada masalah dengan Bang Cepe. Udahlah, jangan ngegosip. Aku mau tadi ngomongin soal daya Kalimantan, mana nih? Yang penting lah wanita problematik itu kau jangan bawa kesan ke sini ya. Jangan kau samakan saya dengan Agatha. Kenapa? Kalau saya pakai dalil, saya selalu mengucapkan dengan benar. Agatha itu nggak jelas, kau ikuti. Jadi gini, teman-teman Kristen harus cerdas. Boleh, memang saya nggak pernah melarang teman-teman untuk belajar dari berbagai banyak sumber. Cuman teman-teman tahu kan, ketika belajar harus memperhatikan kualitas yang mengajar. Kualitas orang mengajar, kalau teman-teman jadikan itu rujukan sebagai pengajar teman-teman, anggaplah Agatha itu pengajar. Saya nggak pernah mau disebut sebagai pengajar, atau saya tidak pernah mau untuk disebut sebagai orang yang ahli atau apapun itu. Saya masih belajar juga. Teman-teman respect dengan dia, it's your choice. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai seolah-olah mengatakan dia lebih hebat daripada pendeta-pendeta, itu adalah teman-teman yang Kristen yang komentar kayak gitu. Aduh, kau tidak hargai pendeta-pendeta sinodimu itu sampai kau dewakan Agatha itu. Aduh, lebih baiklah pendetamu itu daripada beliau. Nggak ada drama-drama. Metatron itu gimana? Sama kan? Samanya sekumpulan.
Provokator, aku tidak mau komentar lebih banyak, teman-teman nilai sendiri saja. Mengajarkan sesuatu itu harus sesuai dengan ini, realita. Jangan kemudian jadi batu sandungan, itu aja. Oh ini nih, videonya udah bisa ke airdrop nih. Dayak Kalimantan Mu'alaf nih, dengerin nih, lihat Dayak Kalimantan Mu'alaf ya. Kalau ada yang penasaran kenapa Joseph nggak diskusi dengan dia, gimana mau diskusi gue nggak dinaikkan nih. Saya tampilkan ya. Gimana cara menampilkan ini supaya bisa ini? Sabar, saya matikan dulu notifikasi, bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tap-tap layarnya teman-teman. Tuh, nih dari ulang, baru mulai itu ya. Tuh, gue langsung request. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tap-tap layarnya teman-teman. Tuh ya, tuh nggak ada yang request ya, baru gue doang tuh. Sampaikan Tuh, 25K ya. baru berapa orang yang nonton? Udah 186. Kita angkat dulu. Jam berapa? Tuh, Tapi kapan, sampai hari apa tap-tap tuh? layarnya 25K. Tuh, nih, Merek nggak sih? tuh. Nanti aku lagi ngomong ada yang nyuruh betulin hijab lagi. Tuh. Ya. Jadi kalau Anda orang Islam merasa bahwa Dayak Kalimantan Mu'alaf itu adalah orang-orang bermu'alaf yang cerdas, jangan ya. Itu dia diskusi sama saya aja nggak berani. Joseph sampai selesai. Gila 15 menit. Kau suruh aku putar. Lu kan nggak penting, kalau aku nggak penting, nggak usah ketar-ketir, Rudy. Dayak Kalimantan Mu'alaf itu yang ngaku-ngaku orang Dayak, ngaku-ngaku orang Kalimantan yang mu'alaf. Yang teman-teman sering bilang bahwa dia itu mu'alaf yang cerdas. Nggak cerdas kok. Nggak cerdas, nggak ada cerdas-cerdas dia itu. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Ya Shalom, gue kaget tiba-tiba 1.200 orang anjir yang nonton. Halo. Tadi 400 kok, stay di 400. Shalom, Hello Kitty 186. Halo. Halo. Iya, silakan Ya. Kak. Mau tanya Kak, cuman 2 pertanyaan aja sih kalau boleh dijawab sama Kak Joseph. Oke, apa itu? Ini kan bapak saya kan baru meninggal 1 tahun ini ya kan. Terus jadi selama pokoknya dia meninggalnya tuh ya kayak mendadak gitu, waktunya aja sampai nggak sangka gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh kayak suka ngerasa tuh kok aku banyak salah gitu kan kemarin sama papaku, sampai kebetulan dia dimakamin tuh agak jauh keluar kota gitu dimakamin. Terus aku tuh suka di gereja gitu kan suka nangis aja gitu ya, suka bilang sama Tuhan gitu, gimana aku kalau rindu gitu, Tuhan kayak belum lepas gitu loh mengikhlaskannya gitu loh. Iya, mendoakan. Dalam artian bahwa di dalam iman kekristenan kita tidak pernah terpisah. Baca dalam Roma 8 ayat 38-39. Rasul Paulus menyatakan, sebab aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengerin loh, orang Kristen jangan pernah berpemahaman orang mati tidak ada hubungannya. Hei, kau Kristen apa kau? Elia dengan Musa saja berbicara dengan Tuhan Yesus pada saat permuliaan di Gunung Tabor. Itu Elia dan Musa. Ya, kata siapa orang mati tidak ada hubungannya? Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Orang Kristen mengalami kematian, itu bukan berarti terpisah dari kita yang hidup, justru itulah awal dari segalanya karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal. Apakah kamu tidak percaya dengan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Sampai kamu berani mengatakan orang mati tidak ada hubungannya. Dan kau mengatakan itu kepada saudaramu seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah khawatir untuk mendoakan dalam tanda kutip bahwa kita percaya belas kasih kerahiman Allah masih menghubungkan kita dengan mereka yang sudah tidak ada di dalam dunia yang berziarah ini.
Makanya gereja mengajarkan sedari mula, tradisi gereja mula-mula, ya, itu kita mendoakan mereka. Tapi dengan catatan begini, Kak. Tadi saya menangkap bahwa kakak sedih. Ya, sedih wajar. Seorang anak yang ditinggal orang tua kandungnya, ditinggal orang-orang tersayang, ya. Nggak usah kakak, saya pun sudah bisa membayangkan saya di posisi kakak. Tapi ingat, jangan pernah berlarut-larut kesedihan itu. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Dalam artian begini, karena kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang kita kenal dan kita imani adalah yang memberikan kepastian hidup kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Tadi kan Yohanes 11 ayat 25 tadi. Gitu. Jadi kita percaya bahwa orang tua kakak sekalipun nun jauh di sana makamnya, kita masih bisa mendoakan, kita masih bisa memohon belas kasih Tuhan supaya orang tua kakak selalu berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Gitu. Jadi jangan pernah kemudian apakah harus bagaimana ya. Cuman tadi ya saya nggak mau menghakimi, saya juga nggak mau terlalu terkesan sok menggurui. Yang penting saya juga tadi ikut berada, merasakan di posisi kakak bahwa memang wajar. Tapi ingat catatan saya dan nasihat dari saya, jangan terlalu berlarut. Tetap dalam jauh kakak masih bisa mendoakan gitu. Dalam hening, dalam misalkan mau tidur, ya selalu ingat papa atau mama atau orang-orang terkasih, teman-teman yang sudah tidak ada di dalam dunia, gitu. Yang mungkin makamnya atau kuburannya tidak dekat dengan kita masih bisa, gitu. Mendoakan mereka dalam ibadah, ya, dalam misa, dalam ajaran gereja Katolik itu, gitu ya. Seperti itu, Kak Hello Kitty. Ya sih, tapi ada beberapa orang pernah bilang katanya nggak boleh doain orang yang udah mati, Kak. Katanya pernah gitu. Nggak tahu tanya. Kekristenan sedari mula mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Saya tadi pakai tradisi gereja mula-mula. Dari gereja mula-mula loh, dari abad pertama. Rasul Paulus mendoakan Onesiphorus, sahabatnya. Coba baca dalam Kisah Para Rasul. Yudas Makabe dalam 2 Makabe itu mendoakan prajurit yang mati. Ini nggak cuman Katolik, ini Kristen mula-mula. Kalau teman-teman nggak terima Katolik yang mula-mula, saya bilang Kristen mula-mula loh. Berarti Katolik dan Ortodoks juga mengajarkan mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Itu. Ya. Iya. Jadi gini, saya tadi sudah bilang ya. Untuk apa mendoakan orang mati? Nggak ada hubungannya. Kata siapa nggak ada hubungannya? Kan tadi bilang. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Baik maut maupun hidup. Coba baca dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Coba dibaca, Kak. Ada nggak Alkitab sama kakak tuh? Bentar, Kak. Nggak apa-apa. Anda kalau ngomong orang mati tidak berguna untuk didoakan, Anda seperti Islam. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di Islam mereka ada ajaran bahwa mereka tidak boleh tahlilan. Tahlilan itu adalah ajaran dari gereja mula-mula. Ayo, tahu nggak tahlilan itu kan mendoakan orang yang sudah meninggal 7 hari, 10 hari, 20 hari, 30 harian, 40 hari, 100 hari. Tahu kan teman-teman? Ada tetangga yang Islam. Kalau ada kerabatnya, ada keluarga yang meninggal, suka ngadain 40 hari. Itu dari gereja Katolik, itu misa arwah. Tanya coba sama orang Katolik. Di mereka itu sebenarnya nggak ada. Makanya ajaran mereka, wah saya kena violation ini. Kenapa? Kenapa Islam malah nge-report? Roma berapa tadi? Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya kena report teman-teman. Tuh. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maut maupun hidup bisa memisahkan, nggak tertulis di situ? Nggak bisa kan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik maut maupun hidup. Ya. Dan itu nggak cuma gereja Katolik yang mengajarkan, orang-orang Ortodoks dari gereja Ortodoks juga mengajarkan itu. Jadi teman-teman kekristenan sejati justru mengajarkan juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kasihan dong, ya nggak? Udah, kalau orang mati tidak ada gunanya, tidak kemudian kita urusi lagi. Buat apa teman-teman makamkan?
ketika Kak Hello Kitty, mohon maaf sebelumnya saya tanya. Ketika ada keluarga yang meninggal, orang-orang biasa mengucapkan apa? Rest in peace, betul nggak? Iya Kak. Mengucapkan beristirahatlah dalam tenang di rumah Bapa, betul nggak? Iya Kak. Iya, betul kan seperti itu? Mereka mengucapkan itu kan? Beristirahatlah dengan tenang di rumah Bapa, betul nggak teman-teman? Kayak gitu. Itu doa loh. Kalau kamu benar-benar nggak mau mendoakan orang yang mati, nggak usah ngucapin itu. Selesai. Oh, si Anu ini meninggal. Ya sudahlah. Oh, meninggal ya sudah. Itu kalau kau mengucapkan beristirahatlah dalam damai bersama Bapa. Itu sudah doa. Itu sudah doa, kau berdoakan supaya dia beristirahat dalam damai di rumah Bapa. Itu sudah doa. Jangan kau hipokrit, kau bilang tidak perlu mendoakan orang mati, tapi kau kalau bapamu, mamamu, orang-orang terdekatmu, kerabatmu, pacarmu, suamimu, istrimu meninggal, kau mengucapkan semoga beristirahat dalam damai di rumah Bapa. Itu kau berdoa namanya. Kau mengucapkan RIP pun itu doa. Rest in peace itu bukan dari bahasa Inggris, itu dari bahasa Latin. Requiescat in pace, beristirahat dalam damai. Itu doa itu. Ya. Gitu ya Kak Hello Kitty. Itu doa. Ketika kita ibadat-ibadat itu juga doa gitu. Ya silakan apa lagi? Nggak apa-apa, mendoakan itu nggak apa-apa. Boleh satu pertanyaan lagi Kak? Apa tuh? Jadi kan aku tuh punya temen, terus temen aku tuh kan yang awalnya tuh bener-bener aktif banget di gereja ya kan, pelayanan gitu kan. Terus ya nggak tau lah, beberapa waktu lalu tuh dia tuh tiba-tiba tuh bilang dia tertarik sama agama sebelah gitu. Aku kan kaget gitu kan, kok bisa gitu kan. Terus dia bilang ya masalah, pokoknya intinya tuh dia tuh kayak bilang-bilang tuh kayak paham-paham yang di sebelah tuh kayak selalu dia kasih tahu ke aku gitu kan. Kayak contohnya nyawa dicabut gitu kan. Terus juga nanti penghakiman ngelewatin jembatan lah katanya gitu kan. Terus intinya tuh gini, maksudku tuh dia tuh percaya gini ya, kayak dia tuh percaya Tuhan Yesus tuh disalib, dia percaya. Cuman dia nggak percaya Tuhan Yesus sehakikat sama Allah tuh dia nggak percaya. Gitu loh. Kayaknya itu deh yang buat dianya tuh ragu. Nah sekarang masalahnya itu dia tuh sekarang udah jadi agama sebelah tapi nggak dijalanin juga gitu. Jadi nggak jelas gitu loh. Nggak jelas. Iya. Jadi dia cerita sama aku sih dia udah pindah. Cuman aku lihat udah 3 tahun ini ya nggak ada ibadah ke sini, nggak ada, ke situ juga nggak ada gitu loh. Ya mau gimana, itu kan urusan orang lain, biarkanlah itu dengan pilihannya. Kamu hanya mendoakan, nggak perlu repot-repot. Kalau dia sudah memilih pilihannya, kita doakan saja. Kalau sudah nasihati ya sudah gitu, karena kita nggak perlu mengurus orang lain, lebih baik urus diri sendiri. Yang penting kita sudah nasihati sebagai saudara, sebagai teman, apalagi dia tadinya dari saudara seiman. Kalau sudah nasihati dia tidak mau menerima, ya sudah, itulah upahnya dia sudah dapat gitu. Karena kata Tuhan Yesus, barang siapa menyangkali aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku di sorga. Itu saja. Yang penting kau sudah ingatkan, Kak Hello Kitty sudah mengingatkan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan ya. Karena dengan konsep Islam itu memang agak ngawur dan bertentangan. Makanya saya bilang teman-teman yang punya teman Islam, sahabat Islam, kolega Islam, rekan kerja Islam, jangan kalian juga ambil pemikiran mereka hanya dengan dasar toleransi. Toleransi itu bukan berarti kalian sama seperti mereka, no. Sampai kapanpun nih, dengerin saya nggak minta kalian percaya dengan omongan saya. Uji segala sesuatu ya, termasuk apa yang saya jelaskan. Saya berasal dari Islam. Ya, bukan saya cari validasi, bukan saya membanggakan atau nyombongkan diri, enggak. Saya berasal dari sana. Saya tahu apa yang ajaran mereka. Mereka mengajarkan adanya tadi melewati jembatan Siratal Mustaqim, kemudian ada siksa kubur, kemudian ada tanya jawab malaikat. Itu tidak ada hubungannya dengan iman kekristenanmu, bahkan itu ajaran sesat. Kenapa saya bilang ajaran sesat? Itu tidak pernah ada diajarkan oleh Tuhan Yesus maupun para rasul. Ingat, iman kita di atas fondasi para rasul. Ya, kenapa para rasul? Karena para rasul telah Tuhan Yesus tunjuk sebagai penerusnya di atas Rasul Petrus.
Ya, jadi jangan Tuhan Yesus sendiri saja kau meninggalkan para rasul. Kau bisa jadi Kristen itu berkat para rasul juga. Karena Tuhan Yesus yang berikan kuasa para rasul untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Sehingga para rasul meneruskannya. Kemudian ada murid-muridnya lagi, ada murid-muridnya lagi. Sampai kepada kita tentang Yesus Kristus dan firman itu. Gitu. Nah, ajaran di dalam seperti mereka tadi mengajarkan siksa kubur, azab kubur. Itu kau jangan terpengaruh. Jangan terinfluence dengan film-film horor tema seperti itu. Itu dongeng, itu tidak pernah ada. Apa hubungannya dengan keselamatanmu? Ya, apa hubungannya dengan kita? Itu nanti jadi absurd. Sebenarnya yang menjadi hakim itu Tuhan atau malaikat? Apa urusannya malaikat dengan kita? Paham? Apakah Tuhan tidak mampu mengerjakan urusannya sendiri? Layaknya butuh pembantu atau pesuruh Tuhan itu? Kan nggak mungkin. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia hakim yang adil, ya sudah. Satu-satunya hakim yang adil yang dia menghakimi. Nggak perlu malaikat untuk menghakimi kita. Sampai ada malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, kau jangan ikutan. Ya, Wahyu 22 ayat 13 sampai 14 yang menuntut upah setiap manusia menurut perbuatannya itu bukan malaikat Rokib dan Atid. Bukan malaikat Mungkar dan Nakir yang nanya di kubur, bukan malaikat pencatat amal baik yaitu Rokib dan Atid, bukan. Ya, jangan kau samakan itu kau punya konsep dengan kami ya, Islam. Dan yang Kristen gak usah terbawa arus. Kau iakan saja, tapi kau jangan copy paste pemahaman itu. Bahaya, nanti jadi sinkretisme. Jadi campur baur nanti, bingung nanti. Gitu ya Kak ya. Jadi di dalam iman kekristenan kita tahu bahwa yang mengadili dan menghakimi kita hanya Tuhan. Hanya Yesus Kristus, firman Allah, putra Allah. Bukan malaikat siapapun, tidak ada urusan. Malah itu malaikat Gabriel kah, Mikael kah, Rafael kah, ya tidak ada urusan. Gitu ya Kak Hello Kitty ya. Ya Kak. Tuh, karena bahaya. Kalau punya pemahaman itu nanti kau bingung nanti, teman-teman nanti bingung. Nanti Tuhan saya sebenarnya ini Tuhan atau malaikat, gitu ya. Pesan Kak Joseph buat orang yang ngeraguin Tuhan Yesus apa Kak? Apa pesan saya? Ya, yang untuk orang-orang meragukan Tuhan Yesus gitu. Oke, perlu berapa banyak darah yang harus tertumpah untuk percaya dengan Tuhan Yesus? Satu-satunya iman institusi, bahkan ya. Kenapa saya bilang institusi? Karena institusi itu gereja Katolik. Penghasil martir paling banyak itu iman kekristenan. Ya, bantah saya. Penghasil martir, syahid, orang yang mati demi iman itu Kristen, terutama gereja Katolik. Di luar Kristen nggak ada. Siapa? Apakah pernah ada orang Islam yang terbunuh? Nggak apa-apa lah, udah terlanjur kena violation juga. Dengan iman mereka enggak. Sedari mula ajaran mereka disebarkan dengan apa? Pedang. Justru mereka yang mengalahkan orang-orang demi supaya mereka masuk dalam ajaran mereka. Kristen itu enggak. Kristen itu justru untuk menunjukkan bahwa mereka membela Allah yang benar dan Allah yang bisa menjamin keselamatan mereka, makanya mereka rela daripada harus denounce, tau nggak denounce dalam bahasa Inggris, menyangkal iman mereka, lebih baik mereka mati demi iman. Tuh, harus berapa banyak martir yang tertumpah untuk membuktikan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya rasa sesuai dengan logika kita tidak ada yang mau mati demi kebohongan dan kesia-siaan. Betul nggak Kak Hello Kitty? Iya benar kata Kak Elia juga kayak gitu. Ya sudah, kalau begitu berarti kita sepakat bahwa untuk menjadi percaya akan Kristus kita tidak butuh validasi dari orang lain. Cukup lihat bagaimana kekristenan berdiri, itu berdiri di atas darah para rasul dan para martir. Ya, begitu. Dan itulah yang menumbuhkan semangat kita bahwa mereka saja berani mati demi iman, masa kita tidak berani mati demi iman. Gitu. Jadi kalau ada orang yang suka login, bahkan kita lihat itu sering ya, saya itu membaca orang kristenisasi pakai Indomie. Kau merendahkan orang-orang Kristen ya. Saya bukannya membahas tentang kekayaan atau harta benda ya, cuman kita lihat ya. Saya percaya kenapa orang Kristen itu kaya-kaya nih ya, mohon maaf ya teman-teman ya, terlepas dari konteks apapun. Faktanya, orang Kristen membangun gereja di Indonesia ya, terlebih khusus, tidak pernah meminta di tengah jalan. Tidak pernah meminta door to door dengan orang yang di luar Kristen. Cukup di internal kita. Ada kolekte kalau dalam gereja Katolik. Itu dibagi-bagiinnya cuman per porsi di antara paroki. Sudah cukup. Masa
Katanya kristenisasi ngasihnya cuman sedus Indomie. Harganya berapa sih? Saya tanya sama teman-teman. Islam lagi ngomongin diri sendiri pakai nyalahin orang lain. Kan kamu, itu saudara kita yang di NTT. Tanya sama teman-teman yang ada di NTT. Halo teman-teman yang dari timur NTT, benarkah? Tolong bantu saya konfirmasi. Betul kan? Di daerah kalian itu sedang darurat justru islamisasi dengan iming-iming harta tertentu, dengan kekayaan dan jabatan tertentu. Itu faktanya yang ditutup-tutupi. Karena kenapa saya bilang kayak gini, saya berani taruhan. Ada orang dikristenisasi, caranya gimana? Kamu ngomong sama orang Katolik, kamu mau ngaku anaknya kardinal, anaknya paus, kau nggak bakalan bisa dapat jalur cepat untuk dibaptis. Kau tahu itu Islam. Ya, jangan halu. Dapat Indomie sedus sudah pasti otomatis Kristen. Enak saja kau, ya. Tidak tahu terima kasih. Itu kalau lagi kau kena bencana alam, kau jangan punya negative thinking. Oh, ini ada orang Kristen nih, ngasih sedus Indomie. Oh, saya jadi Kristen. Gila kau ya. Pede sekali kau, GR sekali. Aku nggak mau satu bangku jemaat gereja dengan orang punya otak seperti kamu. Nggak mau. Saya lebih baik saya dengan orang-orang seperti yang ini saja. Yang ini saja. Saya ketemu dengan gereja, dengan orang-orang itu saja nggak apa-apa. Sampai bosan pun nggak apa-apa. Daripada orang baru dengan kualitas otak seperti kalian. Ya. Kita nggak butuh banyak umat, yang kita butuhkan banyak gereja. Karena sekarang, kalau saya ngomongin ya, saya sekali lagi bukan konteks sombong atau gimana. Faktanya, kalau teman-teman perhatikan gereja Katolik itu misa mingguan itu sampai 4 kali 5 kali loh. Itu saking banyaknya umat, sampai nggak nampung gitu. Ya, sampai harus saya itu ke Katedral Jakarta itu 1,5 jam sebelum misa. Bayangin orang gila mana beribadah. Apa Islam seperti itu? Enggak. Lu nunggu azan loh, dipanggil dulu baru lu nyaut lu ke masjid. Iya nggak? Faktanya kayak gitu nggak? Ayo komparasi kita. Kamu lihat orang Kristen, kamu lihat katedral itu seberangnya Istiqlal. Ya, sebelum misa mulai 1,5 jam itu udah penuh parkiran. Ya, jangan kau samakan. Ini bukan mau mencari umat. Apa bukannya mencari umat kau? Masjid jarak 2 meter, 200 meter saja kau banyak yang kosong melompong kok. Itu fakta kau. Nggak bisa kau bantah itu. Ya, gitu kayak Hello Kitty jadi seperti itu. Ya. Ya Kak, makasih ya Kak Joseph beri naikin. Iya, terima kasih juga sudah mau bertanya. Tetap teguh dan semangat dalam iman ya Kak ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Makasih. Makasih juga. Jadi gitu ya. Jadi buat kita-kita yang di kota, yang gerejanya accessible, yang tinggal naik kendaraan umum, kau jangan ngeluh ya. Di zaman gereja mula-mula, di zaman jemaat mula-mula, itu mereka mau ketemu, mau mendengarkan firman Tuhan, memecah-mecah roti untuk merayakan Ekaristi saja, mereka bela-belain. Dihadang tentara Romawi, dihadang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang siap untuk menghilangkan nyawa mereka. Kau tahu kan kisah Santo Stefanus Martir? Nah itu. Jadi sekarang kalau ada orang Kristen, gerejaku jauh Joseph, 10 kilo dari rumah, gimana dong? Ya kau usahalah. Kau lihat orang-orang di luar sana yang mereka di Timur Tengah itu, yang di Irak, yang di Iran itu, yang mereka dipersekusi sampai dengan detik ini. Nggak usah jauh-jauh di Mesir, saudara kita, teman-teman kita dari Ortodoks Koptik itu, mereka di luarnya saja bungkusnya bagus, di dalamnya itu mereka dipersekusi. Ya, Indonesia mayoritas Islam, wajar dong kalian pernikahan gay. Mau nggak kamu naik? Saya tunjukkan pernikahan gay itu ada di dalam masjid, ada di dalam KUA kamu. Mau nggak? Ada loh terbaru di Cianjur kan kemarin, lebih baru lagi ada. Mau nggak saya tunjukkan? Ya, jangan kau aneh-aneh pernikahan gay. Gereja Katolik tidak ada pemberkatan sakramen perkawinan, itu nggak ada sakramen perkawinan sesama jenis. Jangan kau so tahu dengan ajaran Kristen, kau lewat gereja aja nggak pernah kau aneh. Jangan so tahu ya. Aduh Tuhan, teman-teman yang Islam jangan sok tahu lah. Thank you Kang Cilor, thank you. Salam Akmal. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam bro, silakan. Gimana, sehat Bang? Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya, masih saya sehat. Saya mau nanya nih Bang. Bunda Maria sama Yesus itu Tuhan mana Bang? Secara manusia, Bunda Maria adalah ibu yang mengandung Yesus Kristus. Hakikat Tuhan Yesus firman Allah, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada hakikat ilahinya. Yohanes 17 ayat 5 makanya jawabannya.
Tuhan Yesus berbicara, ya Bapa, permuliakanlah aku dalam hadirat yang kumiliki. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu dijadikan, kata Tuhan Yesus. Berarti hakikat Yesus yang ilahi itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kalau ditanya tua mana, ya secara manusiawi kodrat kedagingan Yesus itu ada karena dilahirkan oleh perawan Maria. Tetapi bukan berarti dia baru ada pada saat perawan Maria dilahirkan. Itu jawaban yang sangat dalil dan alkitabiah. Gitu. Gitu. Karena Yohanes 1 ayat 1 kan menulis Yesus itu dengan menggunakan fil bad'i. Fil bad'i itu tuh kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu pada mulanya. Pada mulanya itu bukan berbicara baru ada, tetapi sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Makanya Yohanes 1 ayat 3 lebih jelas mengatakan segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dia di sini siapa? Yaitu firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan melalui Yesus yang adalah firman Allah, dan segala sesuatu yang telah dijadikan itu tidak akan jadi kalau tidak ada Yesus yang adalah firman Allah. Begitu. Makanya kalau sesuatu itu kan dikatakan apa? Yesus adalah sumber segala sesuatu, sumber ciptaan. Apalagi pertanyaannya? Terus yang kedua, siapakah yang memerintah orang Kristen untuk menyembah Yesus? Yang memerintah. Ya, yang menyuruh. Yang menyuruh. Para rasul dan Yesus sendiri ketika dia mengatakan di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan malam, pada saat penetapan perjamuan kudus di dalam Injil Lukas, Injil Matius, ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia menetapkan perjamuan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dengan cara yang sama ia mengangkat piala. Ia mengucap berkat membagikannya kepada para muridnya seraya berkata, inilah pialaku, piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi jelas itu perintah Tuhan Yesus dan perintah para rasul. Ada buktinya. Ada, kan tadi saya menyebutkan dalil itu Injil. Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus mencatat itu semua. Oke. Kisah para Rasul 2 ayat 47 menegaskan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 2 ayat 47 dituliskan, setiap hari mereka berkumpul, memecah-mecah roti dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula. Itu di zaman para Rasul. Para Rasul itu siapa sih, Joseph? Ya murid-murid Yesus, 12 murid Yesus. Termasuk pengganti Yudas, yaitu Matias. Begitu. Oh gitu. Berarti benar di Kristen itu ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu apa? Pokoknya ada 3 Tuhan gitu ya. 1 Timotius 2 ayat 5 jawabannya. Kalau ditanya ada berapa Tuhan? Dalilnya 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita tidak menghitung keberapaan Allah layaknya Islam. Islam selalu bilang Tuhan satu, Tuhan satu. Apa bedanya dengan hidung saya? Hidung saya satu. Apa perlu dibuatkan lagu? 2 mata saya, hidung saya satu, Tuhan juga satu, sama seperti hidung. Apa kayak gitu? Nggak perlu kan? Nggak perlu menghitung Tuhan. Karena sangat rendah kalau Tuhan dihitung. Apa bedanya dengan hitungan manusia pada umumnya? Tidak ada patokan apakah Tuhan bisa dihitung atau tidak. Makanya kekristenan bukan menjelaskan keberapaan Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan. Allah yang esa dijelaskan dan bagaimana Allah itu, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Keesaan Allah bukan berarti tidak bisa dijelaskan, justru bisa dijelaskan. Ya kan ada disebut Tuhan Bapa gitu. Berarti Tuhan Bapa itu Yesus ya? Allah Bapa itu adalah sang sumber. Yesus adalah firman Allah yang berasal dari dalam diri Bapa. Bukan berarti sang Bapa itu adalah Yesus, enggak. Yesus bukanlah Allah Bapa. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ditulis bahwa firman itu telah menjadi daging, bukan Bapa itu telah menjadi daging. Jadi bukan Allah Bapa Yesus itu. Oke. Terus sekarang posisi Yesus adanya di surga apa di mana? Ya, Yesus kembali kepada kemuliaan Bapanya di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya kembali kepada kemuliaan Bapanya di surga. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Nah, kemuliaan itulah yang Tuhan Yesus sekarang sudah berada di dalam Sang Bapa. Kembali kepada hadirat Bapa itu. Gitu. Di mana di dalam Ibrani 1 ayat 4 sampai dengan 5 juga dikatakan setelah selesai dia mengadakan penyucian dosa, ia kembali kepada kemuliaan Bapanya. Begitu. Ibrani 1 ayat 4 sampai dengan 5.
Iya. Oke, makasih Bang, makasih banget penjelasannya. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kalau teman-teman bertanya kenapa kayak gitu, ya masa teman-teman yang Kristen meragukan? Setiap saat kan teman-teman merendaraskan doa aku percaya, kan gimana doa aku percaya? Yang wafat di kayu salib, ya kan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya berarti dia kembali kepada kemuliaan Bapaknya. Maka sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Sebab anak manusia akan datang, semua bangsa akan meratapinya, dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Coba baca dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Di situ Tuhan Yesus katakan dalam kemuliaan Bapaknya, dalam naungan awan. Itu yang selalu saya bawa ketika diskusi dengan Islam untuk membuktikan apakah Yesus Allah atau bukan. Ya kan? Maka ketika saya tadi jawab dengan mengatakan apa yang Yesus lakukan atau di mana Yesus sekarang, ya saya bilang kembali kepada kemuliaan Bapaknya. Dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti dia duduk, Yesus duduk di sini kemudian Bapaknya di sebelah kanan, bukan. Kata duduk di sebelah kanan adalah bagaimana orang Yahudi memahami bahwa itu yang dimaksud dengan kemuliaan, kembali kepada kemuliaan. Sama seperti suatu idiom ya, kalau dibilang idiom ya mungkin idiom lah. Suatu perumpamaan, ya kamu, saya misalkan, Joseph adalah tangan kanan, ya tangan kanan, misalkan si Anu misalkan, Joseph adalah tangan kanan Abdul. Kan bukan berarti saya tangan kanan beneran, tangan kanan seperti ini, bukan. Tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. Nah seperti itu Islam ya, logikanya jangan mandek ya. Gitu. Kalau dibilang duduk di sebelah kanan, jangan kamu katakan ada kursi. Nanti saya tanyakan juga, ketika dalam surah kursi itu, ayat kursi itu, apakah Tuhanmu juga punya kursi? Segede apa Tuhanmu itu? Sampai kursinya itu bisa memuat dia. Ya, apa Tuhanmu itu sama seperti manusia punya pantat? Jangan kayak gitu ya, jangan menista Tuhan. Saya saja tidak menganggap Tuhanmu itu duduk beneran, walaupun ada suratnya, ayat kursi itu kan. Oh, banyak Islam yang typing-typing tidak berani naik ini, ya. Nggak akan nyampe akalmu. Kamu lagi ngomong dengan diri sendiri kah, Hong Disu? Nah, kamu naik coba diskusi sama saya. Terima kasih ya. Joseph kawanku minum. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih teman-teman atas remindernya. Ya, terima kasih yang sudah kasih tahu pengingat saya. Gitu. Terima kasih ya Adi. Walaupun kamu komentar-komentar aneh, terima kasih sudah mengingatkan saya untuk minum. Allah tidak sama dengan ciptaan. Oke, naik bantah saya, diskusi dengan saya, buktikan kalau kamu menyembah Tuhan yang benar. Nggak apa-apa, nggak pernah ada berani naik. Kenapa sih? Naik ngomong jeplak. Kalau saya ngomongnya harus loading dulu, yaitu Islam. Karena Islam itu loadingnya kelamaan. Silakan Ahmad Pinarno. Tuhanmu ciptaan. Saya tidak pernah menciptakan Tuhan. Jadi jangan bilang Tuhan saya ciptaan. Tuhanmu yang ciptaan. Kenapa? Justru ciptaan itu bisa dijelaskan dengan kriteria tertentu. Siapa yang sering bilang Tuhan tidak beranak, tidak melahirkan, tidak diperanakan, Tuhan hanya satu, Tuhan tidak mati, Tuhan. Kalau logikanya sesuatu yang bisa diciptakan, sesuatu yang kamu ciptakan itu bisa kamu jelaskan. Contoh, kalau kamu ya menciptakan barang, kamu kan kenal dengan barang yang kamu ciptakan, makanya kamu bisa mendeskripsikan. Contoh, kamu punya handphone deh, nggak usah menciptakan kepemilikan. Kamu bisa kan mendeskripsikan itu karena buatanmu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mengikuti diskusi ini dari awal sampai habis, dan dari sini kita dapat melihat bahwa bagi orang Kristen diberikan oleh Tuhan suatu yang namanya kehendak bebas ataupun free will. Kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau percaya, mau taat kepada Tuhan atau tidak. Sementara itu yang namanya takdir berarti segala sesuatu ditakdirkan oleh Tuhan. Dan apakah seseorang akan selamat berarti tergantung takdir Tuhan. Apakah seseorang tidak selamat atau ingin hidup di dalam dosa dan melawan Tuhan, itu juga tergantung daripada takdir dari Tuhan. Tetapi teman-temanku, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya takdir. Setiap kejadian ataupun situasi di dalam kehidupan manusia bukan ditakdirkan oleh Tuhan, tetapi
tetapi keputusan daripada manusia untuk memilih apakah mau taat atau mau mengikut Tuhan atau tidak. Karena itu teman-teman, setiap kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya, kita harus gunakan dengan baik untuk memilih, mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kita dipanggil oleh Tuhan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu, lakukanlah kehendak bebasmu secara bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.